Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli ala sayyidina habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai, mari kita baca Fatihah sebagaimana biasanya. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu mata hati kita, diberikan kita kepahaman ilmu agama, dibimbing kita menjalani taat sampai akhir hayat, dan mudah-mudahan Allah nanti memanggil kita dalam keadaan husnul khatimah, dikumpulkan bersama Nabi dan sahabat, guru-guru kita yang soleh, keluarga kita yang soleh dan solehah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita membahas tentang tafsir Mau'uzatain, tafsir surah Al-Falaq dan surah An-Nas, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaqa wa min syarri ghasiqin idza waqaba wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbil falaq, katakanlah hai Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan Rabbil Falaq, kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh. Min syarri ma khalaq, dari segala keburukan, ma segala sesuatu, khalaq yang dia ciptakan, wa min syarri dan dari segala keburukan, ghasikin, ya, idza waqab, segala keburukan ghasik, malam apabila dia telah waqab, mendatangi kegelapan, gelap gulita, ya. Jadi segala kejahatan yang ada di malam hari yang gelap gulita. Wa min syarrin naffasa, dan dari kejahatan naffasa, ya, naffasati, kejahatan perempuan-perempuan yang nafas, tanapas, yang menghembus, ya, pil uqad, ya, perempuan ahli sihir yang menghembuskan buhul-buhul, ikatan-ikatan uqad, ya. Ini untuk menjelaskan tukang sihir, ya. Dia menyihir itu dengan napas, dihembusnya, gitu, ya. Wa min syarri hasidin, dan dari kejahatan orang yang hasad, ya, hasidin, orang yang hasad, idza hasad, ketika dia sedang mendengki, ketika muncul rasa dengkinya. Jadi kalau kita hitung, berlindung kepada Allah dari kejahatan malam, ya, gelap gulita, kemudian dari kejahatan segala makhluknya, termasuk dari kejahatan
perempuan-perempuan tukang sihir. Ini nggak tahu nih kenapa disebut di sini perempuan. Nah, kok nggak laki-laki gitu ya. Nah, karena di masa itu memang dukunnya di Arab itu ya yang meniup-niup seperti itu tentu kebanyakan wanita. Maka yang melakukan sihir itu disinggung Allah dengan penyebutan nafasa, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tafsirkan secara bahasa dulu. A'udzu berasal dari kata auz, ya, artinya menuju. Menuju pada sesuatu untuk menghindari sesuatu, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu ya. Aku menuju sesuatu untuk menghindari sesuatu gitu ya. Jadi auzi ini kita meminta perlindungan, kita menuju Allah untuk berlindung kepada Allah, ya, menuju Allah untuk berlindung kepada Allah dari segala sesuatu yang buruk, itu kan. Itu yang disebut dengan auz, ya. Falak membelah, kehadiran cahaya pagi di tengah kegelapan seolah-olah membelah, ya. Maka maknanya bisa pagi atau subuh. Rabbil falak, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu yang terbelah, waktu subuh. Nah, ya. Kemudian berikutnya syar. Syar secara bahasa artinya buruk, segala sesuatu yang buruk. Ibnu Qayyim mengartikan musibah. Jadi syar itu ditafsirkan beliau dengan musibah, sesuatu yang buruk, ya, sesuatu yang membuat kita mendapat musibah. Yang membuat kita mendapat musibah itu bisa seperti sakit, ya, bisa juga kebakaran atau lain-lainnya, ya. Dan musibah ini bisa didatangkan oleh orang-orang yang dengki kepada kita atau yang berbohong, ya. Nah, ini keburukan bisa datang dari diri kita dan juga bisa datang dari orang lain. Nah, jadi asyar itu segala sesuatu yang sifatnya buruk, yang membuat kita mendapatkan kesulitan, musibah. Maka dalam pandangan manusia sakit itu musibah, ya. Kebakaran dianggap keburukan. Secara natural begitu Bapak Ibu. Walaupun sebenarnya segala sesuatu kulluhum khair. Bagi orang beriman, kata Nabi, sebenarnya segala sesuatu itu adalah khair, baik, enggak ada yang buruk. Nah, kalau kita menghadapinya dengan sabar, maka kesabaran itu akan membuat keburukan yang kita terima, kita hadapi itu menjadi baik dan diganti dengan yang lebih baik, begitu, ya. Cuma memang secara bahasa syar itu dianggap oleh manusia sesuatu yang buruk, sakit, buruk, rasain lo, gitu kan. Kebakar rumahnya, biar tahu dia dulu. Kemarin rumah tahfiz itu nggak kebakaran, rumah dia kebakaran. Nah, jadi dianggap orang buruk secara naturalnya, alamiahnya. Padahal sebenarnya belum tentu buruk. Dan tidak buruk kalau kita menghadapinya dengan sabar, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma khalaq. Ma itu secara bahasa adalah yang diciptakan, segala sesuatu yang diciptakan, ya. Keburukan datang dari makhluk, bukan dari Allah. Nah,
Jadi jangan sesekali menyandarkan keburukan itu dari Allah Ta'ala. Ada orang mencuri, kamu kok berani-beraninya mencuri? Aku udah ditakdirkan Allah ini mencuri, katanya. Ini paham Jabariyah, paham sesat. Kalau ada orang kayak gitu ngomong, ya bilang aja, berarti kamu ini sudah ditakdirkan masuk penjara ini. Kan gitu kan. Dilanjutin aja. Nah, kalau hukum Islamnya, berarti kamu udah ditakdirkan dipotong tangannya ini. Nah, gitu. Jangan giliran mencurinya dari Allah, giliran potong tangannya nggak mau dia, nggak, katanya nggak dari Allah, dari kita kan. Nah, artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka ulama sering mengatakan kan, sesuatu yang buruk datang dari diri saya, yang baik datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adab, dan itu memang begitu hukumnya, ya. Jadi segala sesuatu yang kejahatan yang Allah ma khalaq, yang diciptakan, yang dari makhluknya, ya. Ayat ini sekaligus menolak adanya dualisme Tuhan, yaitu keyakinan agama lain ada dua Tuhan, cahaya dan cahaya, ya, kebaikan dan kegelapan. Jadi dalam keyakinan sebahagian agama kan ada Tuhan yang baik, pengasih, ada Tuhan yang jahat, Tuhan perusak. Ya, dalam Islam tidak begitu. Kalau dalam Islam Allah hanya mencipta. Ya, diciptakannya hawa nafsu. Untuk apa Allah ciptakan hawa nafsu? Supaya manusia bisa berkreasi, bisa memakmurkan bumi. Kalau tidak ada hawa nafsu, maka kita nggak mau nikah, Pak, nggak ada anak kita. Kalau kita nggak punya hawa nafsu, ini masjid ini nggak kebangun begini. Ya paling mungkin dari tepas-tepas saja kan, apa adanya. Kalau nggak ada hawa nafsu. Jadi hawa nafsu itu Allah ciptakan sebenarnya untuk yang baik, untuk memakmurkan bumi. Tapi ketika hawa nafsu tidak terkendali, wah itu dia. Ketika dia tidak terkendali, maka dia tidak peduli mana hak, mana batil. Ya, suami orang suaminya, istri orang istrinya, mobil orang mobilnya, ya, duit orang duitnya, nggak peduli dia. Diambilnya aja. Ini bahaya. Ini hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu pokoknya dia harus terpenuhi, sama dia begitu. Maka di hawa nafsu itu bukan dibunuh, disuruh Allah dikendalikan. Karena hawa nafsu nggak bisa dibunuh. Ya, dikendalikan dia. Ya. Wa nahan nafsa 'anil hawa, menahan nafs. Jadi nafs kita, jiwa kita itu dinahan, ditahan. Dari apa? Anil hawa, dari hawa nafsu, gitu ya. Maka kalau terjadi keburukan ya dari gejolak hawa nafsu itu. Allah hanya mencipta dia, tapi Allah menginginkan dia untuk yang baik. Tapi ketika dia tidak bisa kita kendalikan, jadilah dia buruk. Maka keburukan itu datang dari makhluk, dari diri kita, bukan dari Allah. Nah, bisa dipahami? Sederhananya begitu, Pak. Jadi jangan tuduh-tuduh Allah yang buat jahat. Innallaha la ya'muru bil fahsya wal munkar. Innallaha la ya'murukum. Allah itu tidak pernah menyuruh kamu buat keji, buat mungkar. Mana pernah disuruhnya kita? Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Yang disuruh Allah kita buat baik, bukan buat yang buruk. Nah, itu. Maka kalau ada orang menyandarkan keburukan kepada Allah, Allah murka. Ya. Ada orang buat jahat, dalam Syarah Al-Hikam disebut, ketika dia buat jahat seperti tadi, kenapa kamu mencuri? Ya aku kan sudah ditakdirkan Allah mencuri, katanya. Apa kata Allah sama dia? Hambaku, kamu kan sudah kukasih akal, sudah kukasih petunjuk Al-Quran wahyu, mencuri itu tidak baik. Kok enggak kamu gunakan akalmu? Emang kamu binatang, enggak bisa bedain baik dan buruk? Emang akalmu enggak berfungsi? Allah katakan begitu, Pak. Ya, maka jangan sesekali menyandarkan keburukan kepada Allah. Yang menyandarkan keburukan kepada Allah itu termasuk sifat iblis. Salah satu sifat iblis itu, ma'rifat iblis itu menyandarkan keburukan kepada Allah. Apa dia katakan? Ya Allah, aku buat jahat gini, durhaka ini kan karena Kau yang menciptakan aku.
Aku kan dari dirimu, katanya. Wah, itu kan. Itu dari salah satu ma'rifat iblis itu menyandarkan keburukan ya. Dia arogan, dia merasa seperti Tuhan. Masyarul muslimin, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ghasik. Ghasik arti dasarnya adalah penuh. Ghasikin idza waqab, malam ketika dia ya, sudah mencapai puncak kegelapannya, kan gitu. Malam apabila dia telah gulita. Sebenarnya ghasik ini artinya arti dasarnya penuh. Disebut malam, ditafsirkan atau diartikan malam. Kenapa? Karena ghasik ya. Karena ghasik malam itu sudah dipenuhi dengan kegelapan gitu ya. Jadi kalau malam itu kan nggak ada lagi kelihatan cahaya. Jadi ketika kegelapan memenuhi malam itu, kegelapan memenuhinya, maka disebutlah ghasik itu dengan malam. Secara bahasanya gitu. Nanah juga disebut dengan ghasik karena memenuhi lokasi luka. Nabi SAW pernah bersabda, wahai Aisyah, mohon perlindungan pada Allah dari keburukan ini. Beliau menunjukkan bulan penuh, karena sudah penuh bulan purnama. Mohonlah perlindungan. Biasanya kan kalau orang ada yang kalau bulan purnama kekuatannya, wah, biasalah orang tukang sihir kan, dia kalau datang bulan purnama kuat sihirnya. Sekedar Bapak Ibu perlu ketahui, di antara jin-jin kafir itu yang jahat itu ada yang kekuatannya penuh di bulan purnama, tapi tidak semua. Di antara golongan jin ya, kalau udah datang bulan purnama kekuatannya penuh, maka dukun-dukun yang bersekutu dengan itu bulan purnama lah memanfaatkannya. Maka kata Nabi kepada Aisyah, hai Aisyah, mohon perlindunganlah engkau dari cahaya bulan yang sudah penuh, sudah bulan purnama ini. Nah, dalam satu hadis diriwayatkan begitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kalangan orang Arab kata ghasik ini digunakan juga pada banyak hal. Salah satunya adalah kata malam. Orang Arab menyebut ghasik itu dengan malam. Ya. Kemudian lapas waqaba. Waqaba idza waqab berasal dari kata waqbu. Arti dasarnya lubang yang terdapat pada satu batu sehingga air bisa masuk. Sehingga kata ini diartikan masuk, ya. Jadi apabila kegelapan malam itu masuk memenuhi dunia gitu. Jadi idza ghasikin idza waqab. Ya, apabila kegelapan telah masuk meliputi bumi. Ya. Kemudian kata napas. Napas jamak dari kata napasah. Artinya adalah meniup sambil menggerakkan lidah namun tidak mengeluarkan ludah. Gitu kan? Ditiupnya gerakkan lidah kayak ular gitu ya. Tapi enggak mengeluarkan ludah. Bukan tiup, bukan gitu. Kalau tiup gitu itu keluar H2O. Nah, jadi tiupan itu tiupan yang gitu dia kan. Nah, kira-kira gitulah. Makanya kalau mengobatin pun dukun itu mirip sebenarnya dengan orang-orang ahli ma'rifat. Mirip dari segi jahirnya. Kalau air kita bacakan doa, ya gitu juga. Jangan ya keluar H2O-nya, tiup gini aja. Ya gitu kan. Jadi rajah juga dia. Cuma orang-orang dukun menggunakan kekuatan setan untuk merajah sesuatu. Kalau orang-orang ahli ma'rifat, orang-orang spiritual, mereka menggunakan cahaya-cahaya kalamullah, energi sifat Allah, energi kalamullah.
Dibacakan surah Mau'izatain, Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq. Itu setelah dibacakan baru dihembuskan, dimohonkan ke Allah. Jadi energi cahaya yang ada di dalam ayat, dua ayat itu yang dibaca dengan khusyuk, itulah nanti yang nempel di air. Itulah yang nanti memberikan kesembuhan untuk penyakit-penyakit yang bersifat iblisiah, energi-energi negatif. Kalau dirasionalkan begitu, Pak, ya. Kalau mereka menggunakan kekuatan setan, jadi mirip tapi tak sama. Maka kalau orang nggak ngerti, disebutnya orang ahli marifat itu dukun juga sama dia. Nah, akhirnya kata dukun itu mengalami degradasi kan, mengalami pembusukan. Nah, padahal tidak sama, ya, mirip tapi tidak sama. Napasah awalnya berarti meniup sambil menggerakkan lidah namun tidak mengeluarkan ludah. Syekh Muhammad Abduh dalam tafsirnya mengatakan memahami orang-orang yang memiliki kemampuan tinggi atau sering meniup-niup. Nah, maksudnya kemampuan tinggi spiritualnya, ya. Umumnya diartikan perempuan tukang sihir yang suka meniup. Nah, ini karena di Mekah, di Jazirah Arab itu banyak perempuan yang seperti itu, ya. Maka dikonotasikanlah kepada perempuan. Kemudian al-uqad wa min syarrin naffasati fil uqad, ya. Uqad itu ikatan, mengikat, tali yang ngikat, ya. Seperti doa Nabi Musa surah Toha, ya, ayat 25 sampai 27. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada yang pernah lihat ini, lihat apa namanya, orang-orang yang suka menteluh gitu, taruh boneka. Kalau di film-film ada itu, ya, film teluh, film kuntilanak, film-film apalah di Indonesia itu, nah, film horor kan. Jadi boneka itu nanti diikat dia kan, ya kan, dikasih ikatan pakai tali, kadang ada jarumnya, ya, diletakkan nanti di atas bunga macam-macam, ya. Nah, jadi berlanjut sihir yang di sana juga di Indonesia juga ada kan. Nah, itulah tali-tali yang mengikat itu, ya. Coba kita lihat surah Toha ayat 25-27. Ini doa Nabi Musa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, tukang sihir itu banyak menggunakan tali-tali, ya. Seperti surah Toha 25-27 ini doa Nabi Musa misalnya, Rabbi syrah li sadri wa yassir ahli wahlul uqdatan. Nah, ini ikatan mil lisani, ya, bebaskanlah kekakuan. Jadi ikatan itu diartikan juga kaku, terikat lidahnya, seperti terikat. Nah, orang-orang yang menggunakan sihir, Bapak Ibu, dia mengikat boneka itu dengan maksud apa? Mengikat rasa kita, mengikat gerakan kita, menyiksa kita. Jadi kalau boleh saya katakan, yang bisa saya pahami, ahli sihir itu menyiksa kita jarak jauh dengan menghubungkan rasa, ya. Itu kekuatan rasa tadi, Pak, ya. Rasa yang ada pada diri kita itu disambungkannya dengan rasa yang ada di boneka ini. Nah, itu permainan jin qarinnya itu kan. Diikatnya jin qarin kita sana, diikatnya di sini. Jin. Jin qarin itu netap dalam diri kita. Itulah nanti yang mempengaruhi. Begitu kita disiksanya boneka ini, diteluhnya, kita merasa tersiksa jarak jauh. Maka yang bisa memutuskan hubungan itu, sihir itu apa? Ya ayat Allah. Doa mohon, ma'rifatkan dengan khusyuk, bacakan ayat itu sebagai pemutus hubungan tadi. Putus dia,
Begitu putus hubungannya, maka rasa itu tidak terhubung, kita tidak merasa sakit lagi. Nah, tidak terkonek lagi. Ya seperti sinyal. Dia tangkap wifi-nya, hotspotnya, kita putuskan hotspotnya sana. Langsung dia nangkap, nggak bisa lagi. Nah, kira-kira gitu kalau saya memahaminya, ya. Maka ilmu rasa itu, dunia perdukunan itu juga belajar ilmu rasa. Sebab kalau mereka nggak belajar ilmu rasa, nggak hidup ruhaninya, nggak bisa nyantet. Tetapi ilmu rasa mereka ditempelkan sama, berkolaborasi sama jin, setan. Kalau ilmu rasa orang beriman itu diarahkan ke Allah, maka energinya jauh lebih kuat. Nah, kalau saya pahami begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Maka rasa kita bisa diikat jarak jauh dengan mengkoneksikan jin korin yang ada pada diri kita. Ya namanya tukang sihir kan, ya. Sehingga kita bisa merasakan. Karena kalau kita logikakan, kok bisa sakit ya, padahal yang ditusuk boneka, apa hubungannya sama badan saya, kan gitu kan, ya kan? Apa sih hubungan boneka sama badan saya? Nah, itulah spiritual. Maka umat Islam ini kalau dia tidak diajari spiritual Islam yang benar, dia akan lari ke dukun kalau ada masalah. Maka sampai-sampai Ibnu Qayyim dalam kitabnya mengatakan boleh membuang sihir dari lewat tukang sihir, tapi sekedar membuang sihir. Kenapa? Karena yang mengerti sihir adalah tukang sihir. Coba Ibnu Qayyim saja terjebak membolehkan dalam kondisi darurat. Maka saya sering sebut Islam agama kita ini Pak, ada 3 unsur yang nggak bisa dibuang. Pertama emosional, Islam emosi. Kalau agama kita diinjak-injak, dihina, emosi nggak kita? Emosi, ini nggak bisa dibuang. Yang kedua rasional. Kalau tidak rasional, ini juga bisa bahaya agama kita. Ya. Emosional aja main, gak rasional, bahaya juga. Ya. Bom bunuh diri ditunggu bidadari, 70 bidadari. Bom bunuh diri dia, tapi yang dibunuhnya orang Islam. Ini gak rasional. Ya kan? Dia bunuhnya orang Islam. Ya. Tapi kalau yang dibunuhnya orang-orang Yahudi yang memerangi Palestina misalnya, masih mending. Gak ada kekuatan dia kan? Seperti kata Yusuf Qaradawi, udah terpaksa. Ya, terpaksa dia bunuh diri. Daripada mati dibunuh orang-orang Israel, misalnya orang Palestina, mereka bawa nuklir, bawa rudal, ya, masuk dia ke kelompok rudal tuh, bom meledak, nggak jadi dan menghantam Palestina misalnya. Itu masih boleh, rasional. Ya, tapi kalau ada pos polisi di situ orang Islam, masuk dia kantor polisi, meledakannya orang Islam itu nggak rasional. Itulah ajaran teroris. Teroris itu nggak rasional Pak. Maka agama Islam ini harus diperhatikan rasionalnya juga. Bahkan saya sering menyebut yang tidak rasional itu orang-orang yang berhukum tapi tidak pakai ilmu hukum Islam. Mereka berhukum tapi nggak pakai ilmu hukum Islam, nggak pakai ilmu syariah, usul fikih. Berhukum pakai apa? Pakai ilmu hadis. Ini kan nggak rasional. Berhukum pakai sunnah bid'ah. Enggak rasional, emosional. Kenapa? Hukum itu harus berhukum pakai ilmu hukum. Hukum Islam itu ada 2. Hukum taklifi dan hukum wada'i. Hukum taklifi itu yang 5. Wajib, sunnah atau anjuran, nadab, ya, haram, mubah, makruh, mubah. 5. Nah, kalau kita mau menghukumi satu ibadah, pakai yang 5 ini. Apa hukum kamu? Sholat 5 waktu, wajib. Sholat rawatib, sunnah, anjuran. Ya, meninggalkan sholat, haram. Kalau sholat jungkir-jungkir balik, haram. Ya, kalau salaman sesudah sholat, boleh. Wong salaman sesudah sholat, kok udah sholat kok boleh. Yang nggak boleh salaman waktu ruku, lagi ruku. Subhanallah, kamunya rupanya. Kita kan satu kampung. Batal sholatnya Pak. Tapi kalau kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selesai sholat, salaman kita. Apa masalah? Oh, sudah selesai sholat. Nah, ini orang fikih Pak.
ngerti dia hukum. Tapi kalau orang nggak ngerti hukum, salaman sesudah sholat, bid'ah. Bid'ah bukan hukum. Ya, bukan hukum bid'ah. Bid'ah itu sesuatu yang tidak dilakukan Nabi. Yang tidak dilakukan Nabi hukumnya banyak, 5 juga. Sunnah Nabi hukumnya banyak, 5 juga sunnah Nabi. Ada sunnah wajib, ada sunnah yang sunnah anjuran, ada sunnah yang haram. Nikah lebih dari 4 sunnah Nabi tapi haram. Ada sunnah Nabi yang makruh. Ya, kata Nabi, Aisyah, nanti kalau aku meninggal kuburkan aku di sini ya, di rumahku ini, di rumah Nabi sebelah masjid. Datang Pak Imam, Pak Najir, nanti kalau aku meninggal kuburkan aku di rumahku ini ya, seperti Nabi Muhammad. Tiap rumah itu ada kuburan. Mau ikut Nabi begitu? Mau ikut sunnah itu? Maka berhukum itu pakai hukum 5. Jangan berhukum pakai sunnah bid'ah. Itu enggak rasional. Sunnah bid'ah itu bukan hukum Islam. Semua ibadah itu dihukumi pakai hukum 5. Ya, paham? Ini harus agama itu rasional juga, jangan emosional saja. Emosional nggak terkendali, rasional juga Pak. Kalau nggak rasional kacau, ribut kita, orang pun nggak bisa nerima, nolak. Ya namanya nggak rasional. Ya. Bapak sakit jantung ibunya, bawa ke dokter mata, rasional nggak? Hah? Sakit jantung ibunya dibawa ke dokter mata, rasional nggak? Nggak rasional. Tapi sama-sama dokter, sama-sama ahli kesehatan, benar. Sama-sama ahli agama, benar. Tapi ilmunya beda, spesialisasinya beda. Walaupun sama-sama ahli kesehatan, satunya tentang jantung, bukan tentang mata. Sama-sama ahli agama, tapi satunya tentang ilmu syariah, ilmu hukum Islam, bukan ilmu hadis. Paham Pak? Nah itu rasional. Yang ketiga namanya spiritual. Dalam Islam itu ada spiritual. Itulah ilmu ihsan. Iman itu menggunakan ro'yu dan wahyu, akidah. Islam menggunakan fikih, ro'yu juga kan. Kalau iman menggunakan lebih kepada emosional, ya. Ihsan itu lebih kepada spiritual. Nah, maka saya sering mengatakan kepada jemaah, kalau nggak ada wali songo generasi pertama yang diutus itu adalah Syekh Subakir, 9 ulama. Sebelum Syekh Subakir datang ke tanah Jawa, itu banyak pendakwah Islam, orang-orang syariat yang mati disantet, diteluh. Ada ribuan orang, kata Gus Muafik. Beliau ngambil referensinya dari kitab Babat Tanah Jawa, ya, kitab sejarahnya orang Jawa. Itu mati Pak, bermatian ribuan orang disantet. Kenapa? Enggak ada spiritualnya, baca Quran aja, tapi enggak ngerti spiritual Islam. Maka bermimpilah Sultan Mahmud II, tolong kata Nabi, kirim ulama 9 orang, jangan kurang. Kalau meninggal tambah 1 lagi, dan harus disertakan ulama yang ahli spiritual, harus ada. Itulah Syekh Subakir. Teliti-teliti di googling Syekh Subakir itu ternyata adalah turunan cicitnya Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini siapa? Ternyata mursyid tarekat Naqsabandiyah, Abu Bakar Salman Al-Farisi, ya. Kemudian anak Abu Bakar, terus sampai ke Yazid Bustami, Bahuddin Naqsabandi. Nah, jadi orang tarekat itu kan spiritualnya tinggi, itu biasanya turun ilmunya ke anak cucu. Jadi cicit Salman Al-Farisi. Walaupun ada mengatakan dia ada darah Imam Alinya, tapi sebagian mengatakan dia Salman Al-Farisi. Kalau dari Imam Ali lebih kuat lagi kan. Nah, itu Syekh Subakir. Nah, Syekh Subakir inilah yang datang ke Magelang, di Gunung Tidar kuburannya sampai sekarang. Ya, dialah yang menundukkan Raja Jin Tanah Jawa. Bapak bisa bayangkan, Raja Jin Tanah Jawa, dialah yang menundukkannya dengan spiritualnya yang tinggi. Baru Islam bisa masuk ke Tanah Jawa. Kalau nggak ada wali songo, nggak ada spiritual tinggi, iya bermatian semua. Nah,
maka orang-orang yang membuang spiritual Islam dalam Islam ini sebenarnya nggak ngerti sejarah. Ini melemahkan Islam. Ya. Nggak bisa bedai mana spiritual Islam aliran putih dengan spiritual hitam aliran setan. Kalau nggak ada spiritual putih, nggak ada orang-orang tarikat para mursyid, dukun-dukun itu merajalela berbuat kejahatan. Yang sekarang aja pun orang merajalela, main santet, main teluh, main apa lagi, main susu, ya kan? Ada susu konde, susu apa macam-macam, ya kan? Ya macam-macam. Ya. Yang bisa menundukkannya siapa? Orang-orang yang dekat dengan Allah, yang kalau dia berzikir jin itu langsung ketakutan, bisa kebakar. Itu dari dalam zikirnya Pak, dari ruhani. Kalau zikirnya lisan, nah ya makanya kalau ada orang kerasukan nggak gampang. Orang kerasukan ya kalau jin-jin kacangan dibacanya mauzatain bisa pergi kan. Tapi kalau jinnya yang kuat gundurwo dibaca mauzatain nggak keluar dia. Ya, malah ada jin yang bandel, diajarinya pula kita baca ayat kursi, salah ayat kursimu itu. Ya, kok aku disalahkan? Tajwidnya salah, bukan begitu cara bacanya katanya. Kaget kita kan? Ya ada yang seperti itu. Nah, itu jin yang bandelnya kan? Nah, bagaimana menghantamnya? Cara menghantamnya tidak ada cara lain kecuali dengan kekuatan rohani, membaca ayat itu dengan khusyuk. Karena kekuatan rohani itu menghasilkan energi yang kuat, ya. Energi cahaya Al-Quran itulah yang dihantamkan ke dia. Makanya kalau kita perhatikan misalnya salah satu contoh spiritual putih seperti kalau di Indonesia kan ada di TV itu siapa namanya? Kalau di YouTube ada Kang Muh salah satunya, Gus Nur Samsuddin, walaupun kadang-kadang ditambah-tambahi menghantam dukun santet. Kalau di RCTI siapa namanya tuh? Masuk TV? Ustadz Danu ya. Mau Ustadz Danu dia doa gini aja orang udah menjerit sana kan. Dia doa saja mohon ke Allah. Nah, awak baca ayat kursi nggak menggelupur-gelupur jinnya. Kenapa? Ya karena dia ada di dalamnya, dia khusyuk bacanya gitu Pak ya, dan dia niatkan itu. Nah, jadi spiritual Islam itu kenapa perlu dipelajari? Ya kalau kita nggak mau mempelajarinya biar saja ulama mempelajarinya, tetapi itu tidak boleh dihilangkan dari Islam. Kalau dihilangkan maka kejahatan spiritual tidak bisa dibasmi. Ya, semua lingkup ini ada yang baik ada yang buruk. Di dalam ilmu fikih ada yang sesat yang buruk. Di dalam ilmu akidah ada yang sesat ada yang buruk ada yang baik ada ahlus sunnahnya. Di dalam spiritual sama saja, ya. Ada yang aliran kebatinannya nggak sholat, eling saja ada. Ada yang kerjanya main sama jin aja, ada. Kerjanya nyantet orang aja, kaya raya, tapi kerjanya nyantet aja, ada. Nah, bagaimana membasminya itu? Pakai hafalan Quran, coba saja hafal Quran. Kau baca dengan orang yang kena santet. 10 hari kita baca Quran nggak tembus-tembus, tetap aja busung. Kenapa? Kena santet. Kenapa? Karena nggak ngerti ilmunya. Tapi coba orang ulama seperti Wali Songo, ya, Sunan Gunung Jati, ada seorang ibu perutnya busung, rupanya penyakit. Dikira suaminya dia hamil, selingkuh. Nah, akhirnya datang Sunan Gunung Jati, dia lihat, ditidurkannya, kemudian dibaca Bismillah, dibedahnya aja, ternyata penyakit dalamnya, hampir dibunuh suaminya dia kena selingkuh. Padahal bukan hamil, tetapi dalam perutnya ada penyakit. Apakah kena penyakit sihir? Wallahu alam. Hanya begitu saja kan. Siapa yang bisa itu? Ya Sunan Gunung Jati. Kalau nggak ada Sunan Gunung Jati gimana? Repot kan. Nah, jangan kita. Maka saya kadang-kadang katanya Islam itu sudah sempurna, giliran dalam spiritual dia bingung gimana cara ngatasinya. Nggak ada ilmunya, tapi dia tolak. Nggak ada Sunan Kalijaga itu, nggak ada Sunan sesat. Wah kan, orang-orang seperti ini nggak paham karena nggak mau belajar ilmu agama yang banyak.
Kalau dia belajar ilmu agama yang banyak, dia akan terima itu. Sayangnya dia tidak mendalami, tidak belajar ilmu agama yang banyak, menutup diri. Makanya Allah tutup hatinya. Orang-orang yang menutup diri dari satu ilmu, otomatis dia tertutup, terkunci dari ilmu itu. Tapi kalau dia mau membuka, open minded, dia buka hatinya, dia pelajari bagus-bagus, dia teliti, dia analisis, oh begini rupanya, oh begini rupanya, kenapa ini bisa diputus, oh ternyata begini teori ilmunya, kenapa orang-orang yang disantet itu bisa dilepas santetnya, oh begini-begini dan seterusnya. Ya, karena ini surah ini memang berkaitan dengan sihir. Dalam riwayat panjang disebutkan, ya, Nabi Muhammad SAW pun pernah dikena disihir. Aisyah menceritakan sampai-sampai beliau berhalusinasi mendatangi istri-istrinya. Bayangkan setingkat Nabi pun kena sihir. Ini hadis Sahih Bukhari Muslim. Cuman orang-orang yang main akal, enggak ilmu rohaninya enggak ada, menolak ini. Seperti Muhammad Abduh rasional. Enggak mungkin lah Nabi kena sihir katanya. Yang menyihirnya Labib. Ini hadis Sahih Bukhari Muslim pun dia tolak. Padahal sahih. Ya. Wahai Aisyah, apakah kamu tahu bahwa Allah telah mengabulkanku ketika aku meminta? Dua orang mendatangiku, salah seorang dari mereka duduk dekat kepalaku, sedang yang lainnya di dekat kakiku. Jadi dua orang datang mendatangi Nabi, dekat kepala, dekat kaki Nabi. Orang yang duduk di dekat kepalaku berkata kepada yang lain, orang ini kenapa? Ini Muhammad, ini kenapa ini orang ini kok bisa begini gitu kan? Berhalusinasi dia. Nabi terhalusinasi, terbayang gitu ya. Setan itu bisa membuat kita berhalusinasi, berhayal. Maka jangan banyak hayal, Pak. Bapak bisa bedain halusinasi dengan kasyaf? Kalau kasyaf itu Allah yang tampakkan, kita nggak minta. Kalau halusinasi itu kita yang berhayal, menghayalkan, kita yang memunculkannya. Paham? Kalau kasab kita nggak minta, ditampilkan gitu. Nah itu rinci kita ilmunya, Pak. Jangan nuduh-nuduh orang kasab berhalusinasi sama jin. Ya, harus tahu kita ilmunya. Lalu malaikat yang satu mengatakan kepada malaikat lainnya, ya, dia tersihir. Yang satu lagi bertanya, siapa yang menyihirnya? Yang lain menjawab, Labid bin Al-Aqsam, seorang laki-laki dari Banu Juraik. Wah, ini tukang sihir Yahudi yang kuat ilmu sihirnya, sekutu orang Yahudi, dia orang munafik. Yang satunya bertanya lagi, di mana sihir itu ditempatkan? Yang lain menjawab, pada sisir dan rontokan rambut. Jadi rambut Nabi itu diambil, ya. Nabi kan kadang bersisir, diambillah rambut itu lewat pembantunya, ya. Diambillah rambut itu. Jadi rambut itulah penghubung jarak jauh. Itu gimana menghubungkannya itu, Pak? Menghubungkan rambut Nabi ke diri Nabi, gimana caranya? Nah, itu kan sihir itu. Yang satu lagi bertanya, di mana benda itu letakkan? Yang lain menjawab, di kulit mayang korma, di bawah batu, di dalam sumur Jarwan. Di kulit korma, di bawah batu, di dalam sumur Jarwan. Nah, tafsir Ibnu Katsirnya gitu kan. Aisyah mengatakan, lalu beliau datang ke sumur itu dan berkata, inilah sumur yang diperlihatkan kepadaku. Nah, itu diperlihatkan oleh malaikat. Itu kayak televisi dia. Nah, ini gini, dinampakkan malaikat kepada Rasul. Air sumur ini seperti air rendaman pacar, sedangkan ujung dahan pohon kurmanya bagaikan kepala setan. Nah, ujung pohon kurmanya dibuat bentuknya kepala setan. Aisyah mengatakan, aku bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau tidak menyebarkan hal ini? Beliau menjawab, tidak usah. Tahu seorang banyak tahu, aku disihir gitu kan. Takut jadi fitnah. Allah telah menyembuhkanku dan aku tidak ingin menyebabkan keburukan untuk orang lain. Jadi ini diringkas Ibnu Katsir riwayatnya. Riwayat panjangnya itu dipanggillah Ibnu Abbas dan Imam Ali untuk mengambil pusat sihir itu dalam sumur. Diambil mereka lah itu,
baru dibakar. Nah, lalu kata Ibnu Abbas, kata sahabat, ya Rasul, apakah engkau tidak mengembalikan sihirnya ke dia supaya dia mati? Oh enggak, aku diutus bukan untuk melaknat, bunuh orang. Nabi enggak mau balas, Pak. Nah, bayangkan enggak mau balas. Tapi kalau di dunia spiritual kadang itu main balas kan, main bunuh-bunuhan kan. Ya begitu. Nah, jadi selama kita misalnya bisa mempertahankan diri, kalau misalnya musuh itu masih ada kemungkinan tobat, tidak usah dibunuh, ya, didoain atau bagaimana ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka nanti surah ini digunakan dalam riwayat lain. Surah inilah yang digunakan oleh Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Itu dikejar dengan seorang jin Ifrit yang sangat kuat. Jin yang paling kuat itu, Pak, namanya Ifrit. Jin yang paling licik namanya golongan marit. Bukan morat marit ya, morat marit lain lagi. Jin marit itu golongan paling licik, kecil tapi licik otaknya. Tapi yang paling kuat itu ngangkat-ngangkat itu Ifrit. Maka zaman Nabi Sulaiman itu Ifrit itu tunduk sama Nabi Sulaiman. Bisa ngangkat, ana atika qabla an taquma min maqamik. Saya bisa ngangkat singgasana Ratu Balkis Sulaiman sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Wah, belum berdiri, wah, sudah di depanmu. Bapak bisa bayangkan singgasana Ratu Balkis wah, dari negeri Sabah diangkat ke Palestina. Let. Kuat nggak jin Ifrit itu? Kuat ya? Itu Ifrit, Pak, yang bisa melakukannya. Maka kalau ada orang bisa terbang di langit, jalan di atas air, nggak usah kagum. Ya, kalau dia ninggalin syariat, nggak usah diikuti. Ya, kalau bersekutu sama Ifrit, lebih dari itu pun bisa ya kan? Bisa terbang, bisa ke Mekah katanya kan? Nah, kalau dia tidak melaksanakan syariat, nggak usah kagum. Tapi kalau dia menjaga syariat, baru kita takut. Itu wali Allah itu. Kalau dia taat sama Allah. Kalau nggak taat sama Allah, itu kemungkinan besar itu tarikat iblisiyah itu. Hati-hati kita, Pak. Dajjal pun gitu kan, bisa ngidupin orang mati. Masyiral muslimin, Bapak Ibu yang. Nah, ketika Ifrit begitu mengejar, apa yang disuruh Jibril dibaca untuk menghantamnya? Mau'uzatain. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Jadi dua ayat ini sangat hebat, Pak, untuk menghantam. Ya kalau Ifrit aja bisa kalah, bagaimana yang di bawahnya? Coba Bapak logikakan. Ifrit aja bisa kalah dengan surah Mau'uzatain, dua surah ayat ini, dua surah ini, bagaimana yang jin-jin di bawahnya? Lebih kalah lagi kan? Makanya kalau mau, ini termasuk amalan anti sihir. Ya kalau bisa diamalkan. Maka Nabi mensunnahkan kita kalau mau tidur dibaca 3 qul itu, baru ditiupkan seperti tadi. Tukang sihir meniup, Nabi juga meniup. Tapi jangan Bapak bilang Nabi tukang sihir. Nanti dibilangnya pula dukun Nabi Muhammad tuh. Apa dalilnya? Itu nafasati fil uqad, meniup kayak ibu-ibu tukang sihir katanya. Nabi pun meniup, bagi Nabi tukang sihir juga itu. Kan kurang ajar itu, Pak. Begitulah cara orang yang bodoh tadi memfitnah orang-orang tarikat. Karena sama ditengoknya kayak tukang sihir. Kenapa? Dia nggak ngerti ilmunya, jadi dipitnah dia sama dia. Jadi dia menghukum dengan ketidaktahuan, dengan kebodohan. Ya Nabi yang ditiupkannya itu energi Al-Quran, ya kan? Setelah baca Al-Quran, energinya ditiupkan, baru dihapuskan ke seluruh tubuh. Nah, untuk apa itu? Jadi energinya ngalir ini, memproteksi diri kita, seluruh tubuh. Ya mudah-mudahan dia bentuk cahaya ngalir, proteksi. Begitu ada serangan, dia kita nggak mempan, karena ada proteksi, ada pelindung. Itu sebenarnya, Pak, ya. Makanya setan itu dalam hadis sahih kan dikatakan, apabila kita tidur bangun, setan
ya, narik mata kita ini supaya enggak mau bangun, ya, diberainya kita entah dia apa-apainya katakan supaya tidur aja. Begitu kita bangun, apa yang kita lakukan? Doa. Putus ikatannya, diikatnya kita putus. Wudu, putus lagi ikatannya, 3 ikatan. Sholat tahajud kita putus lagi ikatannya, baru terasa segar kita. Itu 3 ikatannya. Jadi ada setan yang suka memang kerjanya ngikat orang. Hati-hati Pak, tidur lajang umurnya sudah 39 tahun, nggak mau nikah. Tiba-tiba sering mimpi jumpa cewek cakep dalam mimpinya, sering mimpi. Akhirnya dia nggak mau nikah. Udahlah, udah sering kok lihat cewek cakep dalam mimpi katanya. Itu setan yang mempermainkan mimpi kita. Ada setan khusus untuk itu Pak, supaya kita nggak mau berusaha, malas, supaya kita merasa cukup dengan yang di mimpi saja. Jadi ada setan yang khusus bermain di alam mimpi, menjebak kita, mempengaruhi. Setan tuh banyak sekali Pak, ampun dah golongannya. Yang menggoda kita di waktu wudu, yang minum darah orang-orang apa mengalahirkan itu, ya, itu yang bentuk setannya kuntilanak, hihihi katanya kan, jin juga itu setan. Makanya jangan sembarang buang darah, itu jangan sembarang dibuang, ya, baca doa. Hari-hari itu kenapa diletakkan di situ api? Kan dibuat orang tua kita lilin kan. Hari-hari, kalau orang Jawa bilang itu apa namanya? Kayak apa itu istilahnya? Kembaran ya. Nah, itu. Dikasih api lilin. Itu kenapa dikasih api lilin? Ya supaya jangan dihirup. Setan itu, Pak, makan darah itu dihirupnya gini. Wow, udah nikmat kali rasanya. Ya. Kita lihat nggak berkurang, tapi intisarinya sudah dihirupnya. Yang suka darah begitu. Ada yang suka makan darah. Ada setan jin ini banyak sekali golongannya. Yang suka makan darah ada, yang suka ganggu anak ada, yang suka mengibuli kita dalam mimpi ada. Wah, banyak sekali. Ya. Kalau diurai banyak sekali, Pak, oleh ulama-ulama kita. Maka 2 ayat ini adalah salah satu pelindung. Maka perlu kita amalkan. Kalau bisa tiap hari, ya, supaya kita selamat dari kejahatan-kejahatan setan. Saya kira itu saja dulu Pak tafsirnya, ya, penjelasannya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada yang mau tanya silakan. Baik Bapak-bapak, Ibu, apakah ada yang bertanya? Ustaz Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indonesia dikenal adanya wayang. Ada pendapat ulama ini haram dan harus dimusnahkan. Tapi ada juga ulama membolehkan karena dahulu para wali menyebarkan Islam itu melalui sarana wayang. Mohon pendapatnya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sudah saya sampaikan di beberapa kali ceramah saya sebenarnya. Apa dalil mereka mengharamkan wayang? Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mengharamkan surah taswir, ya, mengharamkan kalau mereka menerjemahkan secara bahasa gambar, terjemahkan gambar. Tapi di zaman Nabi fotografi belum ada, jadi tidak mungkin dimaksudkan itu foto-foto seperti sekarang itu gitu. Inilah awal perdebatannya. Nah, para ulama mencoba memahami, ulama fikih memahami apa yang dimaksud dengan taswir di sini, surah di sini yang dilarang Nabi. Ya, malaikat tak masuk kalau ada gambar, kalau ada anjing, ya kan? Itu hadisnya kan gitu. Kalau ada kalbun, ada gambar, malaikat tidak akan masuk ke rumah kita. Imam Al-Ghazali mengatakan, memahami, malaikat tidak mendekati hati kita
kalau ada di dalam hati kita surah gambaran-gambaran dunia selain dari Allah. Kalau kita mikir-mikir yang lain, maka Allah, malaikat gak dekat. Termasuk anjing. Anjing itu kotoran hati, lambang kotor, sesuatu yang najis, kotor. Kalau hati kita kotor, malaikat gak mau dekati kita, Pak. Itu Al-Ghazali, orang-orang ma'rifat menafsirkan begitu hadis itu. Nah, kalau di dalam fikih syariat, yang dimaksud di situ adalah patung, gambar 3 dimensi. Ya. Kenapa patung itu diharamkan Nabi di rumah, malaikat nggak masuk? Ya karena patung itu dipuja, dimuliakan. Ya kayak patung berhala, maafnya seperti patung Buddha atau patung apa gitu kan, taruh di rumah itu nggak masuk malaikat, Pak. Ya, nggak mau masuk dia. Malaikat rahman nggak mau masuk. Nah, satu waktu Aisyah pernah ada gambar-gambar bernyawa di apanya, tapi tidak bentuk fotografi seperti kita, di alas tempat tidurnya. Dilihat Nabi, apa ini Aisyah? Oh, ini alas tempat tidur. Udah, Nabi diam, nggak dilarang. Ya, nggak dilarang. Maka disitulah nanti ulama berbeda pendapat mengatakan yang dimaksud dilarang di situ adalah gambar 3 dimensi berbentuk patung. Kenapa dilarang? Karena diagungkan. Nanti disuruh Allah kita menghidupkannya. Di akhirat nanti hidupkan itu. Disuruh kita ngasih nyawanya. Karena dianggap menandingi Allah gitu ya. Nah, itu yang dilarang. Itu kalau itu disepakati ulama. Adapun gambar-gambar, misalnya gambar presiden, wali songo, ya kan? Kalau saya di rumah saya itu ada gambar wali songo, wali-wali, saya pajang. Itu menurut ulama boleh. Pertama dia tidak tiga dimensi. Yang kedua, dia bukan untuk diagungkan, disetarakan dengan Tuhan. Ya. Tidak diagungkan untuk disetarakan dengan Tuhan. Tidak untuk disembah. Maka terjadi perdebatan Wali Songo ini. Wayang itu nggak boleh, kata Sunan Kalijaga. Kenapa nggak boleh? Karena dia seperti bentuk patung. Kan bukan untuk disembah. Udah gini aja, wayang itu dipenyetkan saja. Kan wayang bentuknya penyet, jadi papan, Pak, kan? Nah, dipenyetkan gitu, ditipiskan, jadi nggak kayak patung. Kemudian fungsinya apa? Fungsinya untuk sejarah, mengambil itibar. Maka Sunan Kalijaga itu mendekatinya lewat budaya, wayang. Ini wayang ini diceritakan Semar, ini orang jahatnya, ini orang baiknya, bagaimana? Itu diceritain. Untuk apa? Untuk mengambil itibar pelajaran, seperti drama. Tetapi dramanya drama hikmah kehidupan. Nah, jadi Wali Songo Sunan Kalijaga ini hikmah orangnya, Pak. Ini saya kasih tahu ilmu rahasianya. Islam itu sebenarnya ya hadir bukan untuk membinasakan budaya masyarakat setempat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang ke Mekah Madinah, dalam hadis sahih Ibnu Abbas mengatakan, Nabi itu sebenarnya suka meniru-niru orang Yahudi sama Nasrani selama tidak ada larangan Allah. Nabi bersisir di jambulnya ini ya, ngikuti orang ya, orang kafir. Nanti nggak suka dia dibuatnya sibak tengah gini, ngikuti orang kafir juga, orang musyrik sama orang Yahudi. Nah, jadi nggak apa-apa, kan nggak ada larangan, nggak dilarang Allah. Maka di dalam fikih itu kalau kita dalami, ada nanti sunnah Nabi itu berasal dari budaya orang kafir. Sunnah Nabi asalnya berasal dari budaya orang musyrik. Contohnya apa? Akikah. Orang musyrik asal lahir anak, sembelih kambing, sembelih onta, kasih ke berhala. Lalu datang Nabi, sembelih kambing juga. Anak laki-laki 2 kambing, perempuan 1. Tapi disedekahkan kepada kaum muslimin. Artinya apa? Artinya dimodifikasi budaya itu, Pak. Diintegrasikan. Yang syiriknya dibuang, diambil yang baiknya. Ya.
Tamu orang Arab itu memuliakan tamu luar biasa. Kalau udah datang ke rumahnya dimuliakan, disuguhi makanan segala macam. Nah, Nabi ambil adopsi tamu itu 3 hari 3 malam. Lebih dari itu enggak lagi. Itu budaya kafir musyrik, diambil Nabi, dimasukkan ke Islam, modifikasi. Budaya Yahudi, kebiasaan orang Yahudi. Kalian kenapa puasa 10 Asyura, 10 Muharram, puasa Asyura? Oh, kami mengenang Nabi Musa. Nabi Musa menang melawan Fir'aun di tanggal ini. Wah, kalau begitu kami lebih berhak puasa daripada kalian, kata Nabi. Coba, Nabi ngikut-ngikut orang Yahudi. Jadi puasa 10 Muharram Asyura itu dijadikan Nabi sunnahnya, asalnya dari amalan orang Yahudi. Nah, ini kalau nggak ngerti fikih, nggak luas ilmunya Pak, ya susah kan. Jadi begitu Pak. Jadi Nabi itu menghindari perang itu. Jadi budaya-budaya itu diambil, yang baik-baiknya, yang kufur-kufurnya dibuang. Kenapa? Karena budaya manusia ini beragam. Dan Sunan Kalijaga itulah kebijaksanaannya. Maka hadirnya Islam ke tanah Jawa itu tidak dengan pertumpahan darah, nggak ada perang. Yang perang itu nanti kerajaan-kerajaannya Pak, ya. Tapi, nah ini hati-hati, ini saya kasih tahu ilmunya. Tapi di tanah Padang, ini mohon maaf nih ya, bukan untuk menyinggung orang Padang. Saya meneliti ke sana, dosen-dosen UIN sana mengatakan terjadi perang padri. Kenapa terjadi perang padri? Ajaran agama yang dibawa atas pengaruh Wahabi itu dipaksakan agama. Adat itu mau dirombak habis, dibinasakan. Orang adat melawan, akhirnya terjadi perang antara adat dengan agama, perang padri. Itu cara dakwah yang kasar. Bapak mau pilih mana? Mendakwahkan Islam dengan perang padri atau dengan Sunan Kalijogo? Yang lebih mendekati sunnah, Sunan Kalijogo Pak. Halus mainnya, tiba-tiba orang sudah Islam semua tanah Jawa. Kenapa? Karena adat itu bukan untuk dibinasakan. Kehadiran Islam bukan untuk membinasakan adat. Likulli ja'alnakum syir'atan wa minhaja. Tiap-tiap umat ada syariatnya masing-masing. Ya. Syariat Nabi Adam beda. Nabi Adam boleh nikah adik-beradik kandung. Boleh kan? Syariat Nabi Muhammad nggak boleh. Apakah syariat Nabi Adam tidak sempurna? Anda bohong kalau mengatakan ada syariat Allah tidak sempurna. Syariat Nabi Adam itu syariat Allah, itu sempurna untuk di zamannya. Ya, nggak boleh dikatakan syariat Allah tidak sempurna Pak. Berdosa kita. Jadi sempurna itu bukan berarti tidak ada kurangnya. Sebenarnya dalam fikih begitu. Sempurna itu syariat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Sempurna itu kata Wahbah Juhaili, ajaran Islam ini sudah meliputi seluruh bidang kehidupan. Bidang akidah ada, muamalah ada, hukum ada, siasah politik ada, ekonomi ada. Sudah meliputi. Tapi yang pokok-pokoknya Pak, rinciannya nanti itu diserahkan kepada perkembangan zaman, ijtihad ulama. Makanya ada ijtihad. Kalau nggak ada dalam Quran, gimana kau berhukum Muaz? Dengan Quran. Kalau nggak ada, dengan hadis, sunnah. Kalau nggak ketemu dalam Quran hadis, ajtahidu bi ra'yi. Aku berijtihad ya Rasul, aku tidak akan berpaling. Tapi orang sebelah tak begitu. Kalau nggak ada dalam Quran, nggak ada dalam sunnah, sesat bid'ah. Sedang Muaz bin Jabal berijtihad. Nah, itulah bedanya orang fikih dengan orang hadis Pak. Kalau nggak ada dalam Quran Sunnah sesat. Kalau ulama fikih ijtihad, ajtahidu bi ra'yi wala alu. Itu yang diajarkan Nabi. Nah, itulah bedanya ilmunya. Kalau bahasa saya gagal produk orang sebelah itu. Berhukum pakai hadis, ilmu hadis nggak pakai ilmu hukum Islam, nggak ada dalam Quran Sunnah, langsung sesat. Nggak bisa begitu. Fikih itu tidak bisa begitu. Maka orang fikih ini luas ilmunya Pak, ya. Karena saya orang syariah, S1 S2 S3 saya syariah, paham saya. Selalu kita berlawanan dengan ilmu mereka. Kenapa? Karena mereka tidak memahami syariah. Wong ilmu fikih usul fikihnya lemah sekali.
Dalil dianggap cuma Quran Sunnah. Gak ada ulama mazhab yang mengatakan dalil itu cuma dua, Quran Sunnah. Dalil yang disepakati Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, 4. Yang disepakati, yang mukhtalaf, maslahah mursalah. Umar bin Khattab mengumpulkan Al-Quran. Dalilnya apa? Gak ada Quran, gak ada Sunnah. Maslahah dalilnya. Ya. Adat bisa jadikan dalil. Al-adat itu muhakkamah. Siapa yang menggunakan adat menjadi dalil? Imam Malik, Imam Madinah, Imam Salaf. Kalau nggak ada dalam Quran, nggak ada dalam hadis, coba lihat tuh kebiasaan orang Madinah. Karena kebiasaan orang Madinah ini di masjid itu dari kakek nenek mereka, kata Imam Malik. Jadi kalau ada yang tidak ada dalam Quran hadis, coba lihat sholatnya orang Madinah gimana. Kalau sholatnya begini, ini dari kakek nenek mereka nih, kebiasaan turun-menurun. Jadi adat itu jadi landasan hukum, tetapi landasan hukum dalil hukum yang diperselisihkan. Sebagian pakai, sebagian tidak. Imam Malik pakai adat Madinah sebagai landasan hukum. Kalau nggak ada dalam Quran, dalam Sunnah. No, bukan kayak orang sebelah, asal nggak ada dalam Quran Sunnah sesat. Assalamualaikum warahmatullah, salam ke kanan. Assalamualaikum warahmatullah, salam ke kiri. Salam ke kiri nggak ada dilakukan Nabi. Dari mana datangnya itu? Itu masa khilafah baru ada, Pak. Imam dalam mazhab Maliki sebagian disebut itu masa khalifah hamba itu munculnya itu, salam ke kiri itu. Apakah itu bisa sesat? Enggak. Assalamualaikum warahmatullah. Kalau sudah salam ke kanan, sudah habis salat. Salam ke kiri boleh dilakukan. Nah, jadi itu ilmunya ya. Jadi wayang itu karena dia digunakan untuk pendidikan dan dia tidak berbentuk patung, bukan untuk diagungkan, maka akhirnya sunan-sunan yang lain ngalah sama Sunan Kalijaga. Ya sudahlah. Ya. Dan sudah diputuskan Wali Songo, boleh, tidak ada masalah. Loh, Anda siapa? Lebih tinggi ilmunya dari Wali Songo. Mengharamkan wayang. Tapi kalau wayang Bapak isi dengan kejahatan, cerita-cerita seksual, menggelorakan kejahatan, sesatlah. Jangankan wayang, ya, sholat aja kalau diisi dengan lompat-lompat, buka-buka celana, buka pakaian, sesat, ya kan? Sholat Bapak buka celana, nampak celana dalamnya, tarik lagi. Begitu sujud buka lagi, bangkit tarik lagi, sesatlah. Sholat walaupun sholat. Karena berisi yang haram di situ, Pak. Nah, itu fikihnya. Makanya saya sering nggak sepakat sama mereka. Wirid Yasin malam Jumat, baca Yasin malam Jumat. Malam Senin boleh, ngapuskan dosa. Malam Selasa boleh, malam Rabu boleh, malam Kamis boleh, malam Jumat boleh. Wah, malam Jumat harus kahfi, Nabi Muhammad kahfi. Itu dianjurkan, bukan wajib. Kenapa Anda wajibkan baca kahfi? Nabi sendiri tidak mewajibkan baca kahfi. Baca Yasin pun sunnah. Mau malam apa? Malam Jumat tidak, malam haram. Al-Quran itu, Yasin itu Al-Quran, firman Allah. Anda berani mengharamkan membaca firman Allah? Itu bukan sihir, bukan jampi-jampi. Kok bisa masuk neraka baca Quran malam Jumat? Kaidah akliyahnya dari mana? Emosional, nggak rasional. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa kata Nabi? Ente muslim, sudah mengucap syahadat, satu kali syahadat jadi Islam. Awak kita 1000 kali la ilaha illallah, la ilaha illallah, kafir, sesat, masuk neraka. Satu kali la ilaha illallah, Nabi bilang masuk Islam, ya kan? Giliran mereka 100 kali kita la ilaha illallah, sesat, masuk neraka. Logika nggak, Pak? Soal akal nggak? Hah? Masa ngucap la ilaha illallah jadi masuk neraka? Zikir itu kan sebanyak-banyaknya. Kapan? Terserah. Kapan ada waktu ulang? Mau malam Jumat, malam Senin, malam Kamis. Wazkurullah katsira. Zikir sebanyak-banyaknya. La ilaha illallah. Jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharui iman kamu dengan la ilaha illallah. Kapan itu ya Rasul? Rasul enggak menetapkan waktunya. Bebas. Yang penting jangan waktu haram. Waktu haram apa? Waktu ruku, Bapak. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Orang sebelah bingung, ini Bapak ini apa? Mau sholat atau kesurupan katanya. Nah, tapi kalau di rumah warga la ilaha illallah, la ilaha illallah,
Kok bisa-bisanya jadi sesat mengucap la ilaha illallah? Memang la ilaha illallah itu jampi-jampi. Oh, itu amalan orang Hindu Buddha. Mana pernah orang Hindu Buddha mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ketawalah biksu-biksu itu. Coba tanya biksu-biksu, Bapak pernah mengucap la ilaha illallah? Zikir la ilaha illallah? Kata mereka. Kapan mereka zikir la ilaha illallah? Ini enggak rasional. Maka saya sebut orang-orang sebenarnya orang itu enggak rasional, Pak. Emosionalnya yang kuat. Jadi emosional tapi enggak rasional. Kenapa? Karena berhukum enggak pakai ilmu hukum tadi. Nah, makanya kalau Bapak lihat lagi lihat di YouTube-nya rukun wudu 2. Woi. Bisa-bisanya Ustadz Kabir mengatakan rukun wudu 2. Gila enggak? Al-Quran menyebut 4. Wudu apa disebut Quran? Faksilu wujuhakum, basuh wajah, wa arjulakum wa aydiyakum ilal maraqib, tangan sampai siku, wamsahu birusuikum, kepala, wa arjulakum ilal maraqib, kaki. 4. Kok didiskon jadi 2? Padahal wudu itu kajian sederhana. Ketika kita belajar fikih, yang pertama dipelajari air, wudu, baru sholat. Ya bayangkan, itu kan kajian dasar fikih. Kenapa bisa rukun wudu 2 disamakan dengan tayamum? Tayamum sama wudu saja sudah beda kok. Tayamum itu menyapu sampai sini, nggak sampai siku, karena tidak ada kata marofik di dalam tayamum. Wudu sampai siku. Kok nggak bisa bedain tayamum sama wudu? Malah pakai kias, ayatnya udah jelas. Nah, itu kerusakan-kerusakan baik. Itulah pertanda kelompok ini sebenarnya, kalau bahasa saya, nggak ngerti fikih, usul fikih dengan baik, nggak paham. Ya, dalil tuh banyak, bukan Quran Sunnah aja. Dan ulama salam menggunakan dalil kias, menggunakan dalil maslahah Umar bin Khattab, Imam Malik menggunakan dalil adat, Imam Syafi'i nanti menggunakan dalil lagi istishab. Ya, aku sudah wudu apa enggak? Udah batal enggak wuduku? Aku mau sholat. Apa dalilnya coba? Kalau kita ragu wudu kita batal apa tidak, apa dalilnya? Apa yang kita lakukan? Enggak ada dalam Quran Sunnah kalau ragu diulangnya apa tidak. Udah sholat aja. Kenapa kita sholat aja? Al yakinu la yuzalu bisyak. Yakin kita. Karena kalau batal, kalau kita sering jaga wudu, kalau batal wudu pasti kita sadar. Logikanya kan gitu. Kalau kita jaga wudu, kalau batal wudu pasti kita sadar wudu kita batal, Pak. Nah, kalau kita merasa tidak ada yang membatalkan wudu, kita langsung sholat, memang wudu kita nggak batal. Yakin kita wudu kita tidak batal, tidak bisa dihantam oleh keraguan. La yuzalu bisyak. Dalilnya apa? Dalilnya istishab. Dalilnya karena di awal kita sudah berwudu, maka sekarang kita anggap kita sudah berwudu. Bukan Al-Quran, hadis dalilnya, bukan Quran Sunnah. Itu dalil mukhtalaf kan. Maka banyak sekali, Pak, ya. Selama mereka tidak mendalami fikih usul fikih dengan baik, selama itu nanti mereka tidak akan bisa rasional dalam berhukum. Itu pasti, karena ilmu hukum itu adalah ilmu fikih usul fikih. Nah, tidak bisa mengandalkan ilmu hadis saja. Mana bisa kita menghukum? Comot ayat, comot hadis, keluarin hukum. Enggak segampang itulah. Ya. Itulah yang membuat umat kita sesat. Baca tekstual ayat hadis, keluarin sendiri hukum. Metodenya kan ada. Nah, kullu bid'atin dolalah. Kata kullu itu, coba lihat metode kata kullu itu. Bagaimana usul fikih memahami kata kullu? Apakah kullu itu jami li afrodihi, jami untuk seluruh afrodnya, atau ada pengecualiannya? Nah, itu ada kan. Lapas-lapas mustarok, lapas-lapas mubham, lapas, belum lagi nanti kita akan membahas tentang takwil ayat-ayat akidah. Nanti gini lebih jelas lagi nanti. Bagaimana ulama salaf mentakwilkan ayat akidah yang mereka memahaminya secara jahil. Oke, saya kira itu aja, Pak, ya. Mudah-mudahan bisa nambah ilmu, bisa dipahami lah. Waktunya udah keenakan nih, udah 6:30. Mungkin cukup pakai. Ya silakan.
Langsung doa. Astaghfirullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq war riya was sum'ah wal hasad wal kibr wal ujb. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bersihkan hati kami dari segala sifat-sifat yang tercela ya Rahman. Ampuni dosa kami, orang tua kami, anak istri, keluarga kami. Ampuni dosa umat kekasih Muhammad Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Sampaikan salam kami kepada nabi kami, kekasih kami, nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Rahman ya Rahim ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, nas'aluka imaman adila wa imanan kamila. Berikan kami keimanan yang sempurna, yakin yang benar, pemimpin yang adil, pemimpin yang soleh. Jadikan orang-orang soleh yang memimpin bangsa negeri kami ya Rahman. Berikan kami istri yang soleha, suami yang soleh, anak-anak yang soleh dan soleha ya Rahman. Jadikan hati kami hati yang khusyuk, yang tunduk kepadamu. Jadikan ibadah kami ibadah yang khusyuk. Terima segala amal ibadah kami, sempurnakan kekurangannya. Berikan kami kemudahan dunia dan akhirat. Mudahkan urusan dunia kami, mudahkan urusan akhirat kami. Takdirkan kami menjadi orang-orang yang bahagia di dunia dan di akhirat, orang-orang yang soleh ya Allah. Terimalah segala amal ibadah kami. Terimalah segala amal ibadah kami, sempurnakan segala kekurangannya. Berikan kami istiqamah dalam kebaikan, keimanan, ketakwaan, dan kelak panggil kami dalam keadaan husnul khatimah. Jika kami kembali kepadamu, panggil kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Dalam keadaan hati kami rindu, cinta, rindu kepadamu ya Allah. Rindu berjumpa kepadamu ya Rahman. Dalam keadaan hati kami mengingatmu, munajat, bukan dalam keadaan kami lupa dan lalai serta bermaksiat kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.